Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kenapa beberapa ulama muslim dan juga beberapa umat muslim dan juga anggota-anggota umat muslim menyerang kekristenan dengan kata-kata kasar dan menuduh Alkitab telah melakukan penyimpangan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang unik, karena ini tidak layak untuk dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mengatakan dirinya rohaniawan. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami, bahwa kenapa umat-umat muslim menuduh kekristenan, menuduh Alkitab telah melakukan penyimpangan. Jadi setidaknya ada beberapa alasan kenapa ulama-ulama muslim ini menyerang kekristenan. Yang pertama alasan teologis, dan juga yang kedua alasan historis, dan juga yang ketiga alasan sosiologis. Secara teologis, dalam Islam itu diyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Tetapi ada keyakinan bahwa kitab-kitab ini telah mengalami tahrif atau penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh umat Kristen atau oleh manusia. Hal ini sebenarnya menyebabkan sebagian ulama menganggap Alkitab yang ada dan yang dipegang atau yang dipercayai oleh orang-orang Kristen pada hari ini bukanlah Alkitab yang asli. Nah, rupanya ini gagal dalam memahami bahwa Alkitab asli dan terjemahan, ya. Jadi memang betul bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen itu sekarang bukan Alkitab asli, tetapi itu adalah terjemahan dari Alkitab yang asli. Yang kedua, kenapa secara teologis umat muslim atau beberapa ulama muslim itu menyerang kekristenan? Al-Quran juga memiliki klaim bahwa sebagai wahyu terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga menimbulkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang lebih besar dibandingkan dengan agama sebelumnya. Jadi beberapa ulama muslim mengatakan bahwa Al-Quranlah kitab yang paling sempurna karena datang paling terakhir untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu yang kedua, kenapa beberapa kelompok umat Islam itu menyerang kekristenan? Kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Jadi beberapa serangan muncul dari kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kekristenan, atau lebih tepatnya mereka lebih Kristen daripada orang Kristen, sehingga mereka mudah melakukan klaim-klaim yang sebenarnya tidak demikian, ya. Pandangan ini seringkali sebenarnya diperkuat oleh literatur, polemik, dan retorika yang bersifat membenarkan keyakinan mereka sendiri. Ya, jadi tanpa mengeksplorasi pandangan Kristen secara menyeluruh, mereka hanya mendapatkan sepenggal dari sini, lalu mereka mencoba memformulasikan pengetahuan itu. Tetapi akhirnya ketika dalam proses memformulasikan pengetahuan tentang kekristenan itu, mereka salah dalam menyimpulkan. Ya, jadi sebenarnya itu bukan hanya masalah beberapa ulama muslim, tetapi masalah manusia pada umumnya. Jadi ketika membaca, semua orang bisa membaca, tetapi tidak semua orang itu mengerti apa yang dia baca, dan tidak semua orang juga dapat menarik kesimpulan dari apa yang dia baca. Jadi ini kurangnya pemahaman. Yang ketiga, ya, kenapa umat-umat muslim atau beberapa ulama muslim itu menyerang kekristenan? Ya, sebenarnya tentang retorika, debat, dan polemik. Dalam sejarah debat agama memang seringkali terjadi antara pemimpin agama Islam dan Kristen. Jarang sekali dalam perdebatan dalam ruang publik terjadi perdebatan antara Buddha dan Hindu, Hindu dan Konghucu, atau Hindu dan Kristen, atau Hindu dan Islam. Yang selalu bertemu di ruang-ruang publik dalam perdebatan teologis itu adalah kekristenan dan Islam. Ya, jadi perdebatan-perdebatan ini muncul sebagai usaha untuk mengklaim dari pihak umat Islam maupun juga umat Kristen tentang kebenaran yang mereka pegang. Jadi dalam debat-debat seperti ini, retorika tajam kadang digunakan untuk mendiskreditkan agama orang lain. Masalahnya di dalam
dialog-dialog dalam ruang publik itu, ulama-ulama Muslim atau ulama-ulama Islam itu tidak membuat diri mereka berada di dalam titik netral. Jadi ketika mereka berdialog, mereka sudah datang dengan kebenarannya sendiri, sehingga susah untuk menemukan titik temu dan jalan tengah di dalam dialog tersebut. Jadi beberapa ulama Muslim ini berusaha sedemikian rupa, walaupun sebenarnya usaha-usaha mereka adalah usaha-usaha seperti menjaring angin, atau lebih tepatnya sebuah usaha yang untuk menyalahkan orang-orang yang berada dalam posisi benar, yaitu kekristenan. Nah, yang berikut faktor sosiologis dan politik. Jadi ketegangan politik dan sosial antara komunitas Muslim dan Kristen di beberapa wilayah dunia itu dapat memicu retorika yang keras. Yang berikut adalah faktor sosiologis dan politik. Jadi ketegangan politik dan sosial antara komunitas Muslim dan Kristen di beberapa wilayah dunia, katakanlah seperti Israel dan Palestina, walaupun sebenarnya Israel bukanlah mayoritas beragama Kristen karena mereka beragama Yahudi, tetapi bagi orang-orang yang berada di belahan dunia Muslim, dunia Islam lainnya, mengidentifikasi orang-orang Kristen itu sama persis dengan orang-orang Yahudi, walaupun sebenarnya sangat berbeda. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan atau memicu retorika yang cukup keras dan tajam yang menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, dalam beberapa kasus hal ini bukan hanya tentang agama sebenarnya, tetapi juga tentang identitas, tentang kekuasaan dan sejarah kolonialisme. Jadi beberapa kelompok umat Islam khususnya di Indonesia itu menganggap bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Ya, walaupun sebenarnya kalau mereka ingin belajar, sebenarnya ketika kolonial masuk ke Indonesia dan para sending-sending atau para pemberita Injil dari luar negeri juga itu masuk bersamaan dengan itu, para sending-sending atau para pemberita Injil itu juga mengalami tekanan dari para dari kolonial. Ya, mereka tidak mau kegiatan mereka untuk menjajah di Indonesia ini diganggu, sehingga ada banyak sekali ya dalam sejarah-sejarah gereja yang berada di Indonesia ini bahwa kekristenan itu dihambat oleh kolonial itu sendiri. Sehingga ini adalah hal yang keliru sebenarnya ketika mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Yang benar itu adalah ketika kolonial itu masuk ke Indonesia, para sending itu masuk bersamaan dengan para kolonial itu. Jadi kekristenan itu dianggap sebagai musuh bersama, walaupun sebenarnya kekristenan tidak pernah mengidentifikasi kelompok manapun sebagai musuh. Yang berikut, kenapa ulama-ulama Muslim itu dan kelompok-kelompoknya menyerang kekristenan? Karena ada kesalahpahaman ya, atau stereotip yang keliru ya. Jadi banyak tuduhan atau kritik didasarkan pada kesalahpahaman tentang kekristenan atau isi Alkitab. Contohnya konsep Tritunggal sering disalahpahami sebagai politeisme oleh kelompok-kelompok ini ya, yang kemudian dijadikan dasar serangan teologis dengan mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu tiga. Nah, selain itu doktrin seperti keilahian Yesus atau penebusan dosa melalui salib yang menjadi topik perdebatan yang juga cukup sengit. Bagi ulama-ulama ini menganggap bahwa tidak mungkin Allah itu datang sebagai manusia dan menebus dosa-dosa manusia. Ya, sebenarnya walaupun ini adalah pernyataan yang salah dan cacat logis ya, tapi selalu dilontarkan dan diberikan hampir setiap hari, dan beberapa kelompok umat Muslim dan ulama-ulama ini menganggap bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang paling bagus ya sepanjang masa, walaupun sebenarnya itu penuh dengan kecacatan logis. Lalu yang berikut ya, kenapa umat-umat Muslim, beberapa umat Muslim atau juga beberapa ulama menyerang kekristenan? Ya, sebenarnya adalah tujuan dakwah. Islam dan Kristen itu sama-sama agama syiar, jadi masing-masing ingin mencari umat untuk agamanya. Ya, jadi
ini menjadi salah satu pemicu utama kenapa ketegangan antara kekristenan dan Islam itu selalu ada. Nah, dalam Islam dakwah itu adalah kewajiban untuk mengajak orang lain ya kepada Islam. Jadi ini tidak bisa disalahkan, karena dalam pandangan Islam sendiri mungkin kalau sebagai umat Islam tidak membawa orang untuk percaya atau memeluk agama Islam, itu adalah sebuah kesalahan yang besar, sama seperti di dalam kekristenan. Jadi tugas dan panggilan orang-orang Kristen itu adalah memberitakan Injil, sehingga ketika ada orang Kristen tidak memberitakan Injil, dia setidaknya telah melakukan kesalahan karena tidak menjalankan amanat agung. Hanya saja di dalam proses dakwah ini, ya, dakwah yang dilakukan oleh beberapa kelompok umat muslim atau beberapa ulama ini tidak dilakukan dengan cara yang baik, tapi mereka selalu melakukan dengan cara untuk mendiskreditkan atau menyalah-nyalahkan kekristenan. Jadi tujuan dakwah ini sebenarnya patut dipertanyakan, apakah sebenarnya ingin membawa orang masuk dan memeluk Islam atau untuk mencari musuh. Karena ucapan-ucapan yang dilontarkan di dalam dakwah-dakwah itu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan. Nah, jadi bagaimana sikap orang Kristen pada akhirnya di dalam konteks ketegangan antara Islam dan Kristen? Jadi sebagai orang Kristen, respon terhadap kritik dan tuduhan semacam ini perlu dilakukan dengan kasih, ya, dengan hikmat dan penghormatan. Ya, jadi di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 itu dikatakan orang Kristen diajak untuk selalu siap memberikan pertanggungjawaban tentang iman mereka, tetapi dengan lemah lembut dan penuh hormat. Jadi dialog yang sehat dan terbuka dapat menjadi sarana untuk saling memahami dan mengurangi ketegangan antar umat beragama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.